Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vita dalam sharing PPG dalam jabatan 2023. Terima kasih atas respon luar biasa terhadap 2 video saya sebelumnya. Dan hari ini kita bertemu lagi untuk saling berdiskusi atau sharing terkait dengan pembuatan rencana aksi. Selamat kepada Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semuanya yang telah sampai di tahap ini, bahwa kita sudah berada di langkah ke-6, yaitu pembuatan rencana aksi di fase pengembangan perangkat pembelajaran. Yang mana pada langkah ke-6 ini kita memiliki waktu 3 hari untuk mengerjakan beberapa hal yang pada fase ini, fase pengembangan perangkat pembelajaran, langkah ke-6 ini banyak yang harus kita lakukan. Pada langkah ke-6 pembuatan rencana aksi yang terdiri dari 3 hari ini, kita akan membreakdown menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah terkait pengantar pembuatan rencana aksi, dan ini erat kaitannya dengan LK 2.3. Kemudian setelah itu kita menyusun RPP, dan dari penyusunan RPP itu ada diskusi dan penguatan. Dan nantinya di hari ke-12 Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua diminta untuk mengunggah tagihan LK 2.3 dan juga RPP atau modul. Jadi walaupun mungkin Bapak Ibu saat ini belum ada sesi sinkronus dengan dosen dan guru pamong terkait dengan langkah ke-6 ini, saya sarankan Bapak Ibu sudah memulai, karena kita diminta dengan 2 masalah yang harus diselesaikan dengan solusi yang telah kita pilih kemarin. Dan di sini kita juga harus membuat 2 RPP, karena kita memiliki 2 masalah yang akan kita laksanakan implementasi solusi yang telah kita usulkan di PPL nanti. Maka dari itu perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa yang akan kita kerjakan pada langkah ke-6 ini pastikan adalah materi yang nantinya akan disampaikan pada sesi PPL yang kira-kira pada jadwal PPL siklus 1 itu adalah 9 sampai 24 Oktober. Jadi setelah RPP ini jadi, itu tidak bisa diubah lagi Bapak Ibu, karena harapannya akan dilaksanakan ketika PPL. Maka dari itu, jika masih ada keraguan-keraguan terhadap masalah atau solusi yang diambil, segera diputuskan dan juga dilihat lagi materi apakah yang nantinya akan disampaikan pada PPL tersebut. Pada langkah ke-6 ini, nantinya Bapak Ibu diminta untuk membuat strategi implementasi berdasarkan pilihan solusi yang sudah diambil. Kemudian strategi ini memuat pembuatan perangkat ajar atau hal-hal yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi serta relevan terhadap pilihan solusi. Dan pada pertemuan ini juga diminta untuk berkonsultasi dengan dosen ataupun instruktur atau guru pamong ketika sesi sinkronus. Dan di pembuatan rencana aksi ini Bapak Ibu juga bisa menyusun strategi berdasarkan kajian literatur maupun wawancara baik dari rekan sejawat, guru lainnya, ataupun wawancara pakar. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di PPG sebelumnya itu tidak ada LK 2.3. Di PPG sebelumnya itu di tahun 2022 itu langsung kita diminta untuk membuat RPP dan juga lembar evaluasi. Dan di sini ada tambahan di PPG sekarang ini adalah LK 2.3 atau rencana aksi. Pada kesempatan ini nanti saya juga akan berikan contoh dan kita akan sharingkan, mungkin bisa menjadi bekal bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk menghadapi sesi sinkronus nantinya. Dijadwalkan kalau di instansi saya di UM itu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September gitu. Dan
Nantinya dari bekal ini Bapak Ibu harapannya sudah tidak kebingungan lagi kira-kira apa sih yang akan kita tuliskan di LK 2.3 ini. Adapun ketika sinkronus nanti Bapak Ibu sudah memiliki bekal dan tinggal dikonsultasikan kepada dosen dan juga guru pamong ataupun instruktur apakah sudah sesuai ataupun belum gitu. Jadi sifatnya di sini kita saling sharing untuk mempersiapkan bekal tersebut. Jadi di LK 2.3 ini sebenarnya sudah ada panduan ya Bapak Ibu di lembar yang sudah disediakan oleh Kemendikbud, dan di sini saya berikan secara garis besar dulu sebelum kita melangkah ke yang contoh aslinya, bahwa di LK 2.3 ini kita diminta untuk membuat rencana aksi yang kita dengan desainnya backward design atau dari akhir dulu baru kita ke pengembangan bahan ajar. Dan di sini kita merumuskan dulu tujuannya, tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu kita diminta untuk apa? Penilaian yang bisa membuktikan bahwa tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Intinya seperti itu. Dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kegiatan atau asesmen apa sih yang kiranya tepat? Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi LK 2.3 ini kalau saya pelajari itu lebih untuk memudahkan juga ketika kita membuat RPP dan juga nantinya rencana evaluasi. Dan untuk penilaiannya di LK 2.3 ini, asal Bapak Ibu bisa tepat dalam perumusan tujuan serta sesuai antara semua komponen tujuan, bukti, dan kegiatan pembelajarannya, itu sudah mendapatkan nilai sempurna. Nah, ketika di LMS Bapak Ibu bisa mendapatkan formatnya di ini ya, hari ke-10, 11, dan 12 di 1.2, dimulai dari 1.2.6a hingga seterusnya ini, dan nantinya di hari ke-12 Bapak Ibu bisa mengunggah tagihannya di 1.2.6.f atau unggah tagihan pembuatan rencana aksi yaitu LK 2.3 dan juga RPP. Baik, di sini kita langsung ke contoh ya Bapak Ibu, kita diskusikan bersama. Jika ada nanti yang perlu Bapak Ibu sampaikan, bisa langsung sampaikan di komentar. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Jadi seperti ini formatnya tadi, LK 2.3 di rencana aksi, yaitu memuat tujuan, bukti penilaian, kegiatan belajar, dan asesmen formatif. Jadi sebelum saya ke contoh, kita baca dulu dari petunjuk pengisian. Bahwa di LK 2.3 ini berisi desain atau rancangan perangkat pembelajaran yang berfokus pada 3 komponen utama, yaitu tujuan, bukti penilaian, dan kegiatan belajar, karena rancangan ini disusun berdasarkan backward design dalam konsep UBD ya. Jadi dimulai dari tujuannya dulu apa, kemudian evaluasi yang cocok, dan juga kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini yang pertama adalah membreakdown tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini bisa diturunkan dari capaian pembelajaran ataupun kompetensi dasar Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum masing-masing yang menggunakan K13 ataupun yang sudah kurikulum merdeka, disesuaikan saja. Dan nantinya di perumusan tujuan pembelajaran ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita rumuskan langsung berdasarkan capaian pembelajaran, atau kita rumuskan langsung dari kompetensi dan juga lingkup materi, atau bisa merumuskan lintas capaian pembelajaran. Itu jadi kita sesuaikan dengan materi juga yang akan kita sampaikan ketika PPL nanti. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu perlu melihat buku ini ya, buku panduan pembelajaran dan asesmen, karena di sini sangat jelas Bapak Ibu ada contoh-contohnya juga bagaimana membreakdown dengan cara pertama, kedua ataupun ketiga. Yang akan saya lakukan di sini adalah saya akan langsung merumuskan
berdasarkan capaian pembelajaran. Dan untuk perumusan tujuan ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa menggunakan taksonomi Bloom ataupun teori tentang 6 bentuk pemahaman ini ya, ataupun dengan taksonomi Marzano, atau boleh juga mengkombinasikan dan menggunakan taksonomi lain selama sesuai dengan kondisi atau karakteristik. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu, nanti pakai yang mana. Kalau biasanya yang kita pakai adalah dengan taksonomi Bloom ini. Jadi dengan mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, atau menciptakan nanti disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Dan di sini juga dimasukkan apabila tujuan pembelajaran, tentu Bapak Ibu akan familiar dengan konsep ABCD ya, terkait dengan audience, behavior, condition, dan degree. Jadi kita memperhatikan siapa yang menjadi subjeknya, jadi siswa atau peserta didik gitu ya. Kemudian perilaku yang diharapkan setelah selesai atau selama proses pembelajarannya seperti apa, kemudian keadaan sebelum dan sesudah aktivitasnya pembelajaran itu bagaimana, dan juga degree atau indikator yang akan kita penuhi, akan kita capai itu seperti apa. Jadi nanti tujuan pembelajarannya bisa mencangkup rumus ABCD itu tadi gitu. Dan di sini juga dijelaskan untuk di kolom kedua, yaitu bukti atau penilaian yang dapat digunakan untuk menakar, mengevaluasi, atau memvalidasi apakah siswa itu telah mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan atau belum gitu kan. Penilaian kinerja ini kan juga masing-masing ya Bapak Ibu, karena nanti ketika kita menggunakan metode project based learning dengan problem based learning aja, itu penilaiannya kan akan beda juga. Jadi disesuaikan dengan Bapak Ibu, apakah mungkin dengan membuat project, ataupun dengan sebuah presentasi, atau evaluasi dengan soal pilihan berganda. Yang penting ada indikator-indikatornya. Misalkan kalau project, bagaimana project itu dikatakan bagus, ataupun project itu dikatakan memenuhi standar gitu, ataupun nilai, misal nilai 80 itu seperti apa, 90 itu seperti apa gitu. Jadi itu didetailkan. Kalaupun misalkan dengan kuis atau evaluasi yang dengan soal-soal, itu bagaimana penilaiannya. Jadi intinya di kolom bukti penilaian ini Bapak Ibu jabarkan bagaimana Bapak Ibu akan menilai siswa atau peserta didik ini bisa dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah langkah atau aktivitas pembelajaran. Ini adalah kegiatan atau aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan atau pemahaman atau hasil yang diinginkan. Jadi kegiatan dan aktivitas ini juga bisa berfungsi sebagai pemantau proses belajar siswa atau mengetahui hambatan atau tingkat penguasaan materi oleh siswa. Nah, di sini tidak hanya berisi aktivitas, namun juga berfungsi sebagai asesmen formatif ya. Karena di sini nanti digunakan juga untuk mengetahui perkembangan peserta didik sekaligus memberikan umpan balik atau feedback. Jadi ini langsung saya berikan contoh. Baik. Ini ya, untuk LK 2.3 ini bahan bacaannya ada di bahan bacaan langkah ke-6 untuk pengembangan perangkat, kemudian prinsip buku yang tadi di link prinsip pembelajaran dan asesmen, dan juga bahan bacaan pada pendalaman materi PAUD, umum, SMK, dan PLB. Dan nantinya untuk modul ajar dan RPP akan saya bahas di video terpisah ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung masuk ke LK 2.3 dulu. Di sini saya cantumkan nanti linknya, bisa di-download Bapak Ibu.
Ini adalah link bukunya tadi ya, panduan pembelajaran dan asesmen yang bisa Bapak Ibu baca. Mungkin nanti disesuaikan dari sini apakah dengan tujuan pembelajarannya akan menggunakan taksonomi beberapa pilihan tadi, ataupun nanti dari penilaiannya tadi juga di buku tersebut dijelaskan dengan observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Jadi ini disesuaikan Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kira-kira mana metode penilaian yang tepat lah untuk menilai. Kemudian untuk kegiatan ini bisa dibuat fase, misalnya Bapak Ibu fase pertama pendahuluan, misalkan fase kedua masuk ke materi, atau misalkan kalau project base ya fase pertama pengenalan masalahnya seperti apa, kemudian perancangannya seperti apa gitu. Jadi ini kegiatannya disesuaikan kalau bisa sedetail mungkin gitu. Saya memberikan contoh di sini, saya membahas di mata pelajaran perencanaan konstruksi jalan, irigasi dan jembatan. Ini saya anggap saya berada di jurusan DPIB ya Bapak Ibu. Ini untuk spesifiknya untuk kelas 11, dengan materi yang akan saya bahas adalah macam-macam penampang saluran irigasi. Di sini kompetensi dasar yang diminta adalah siswa memahami bagian-bagian penampang dan bangunan pelengkap irigasi. Nah, dari kompetensi dasar ini saya mencoba menurunkan tujuan pembelajarannya adalah ini dengan konsep yang ABCD tadi ya Bapak Ibu, audience, behavior, condition, dan degree tadi. Melalui eksplorasi materi dan diskusi, peserta didik mampu memahami dan menampilkan macam-macam penampang saluran irigasi dengan cermat. Di sini taksonomi yang saya gunakan adalah yang belum tadi, dengan tingkatnya masih di memahami gitu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa dapat memahami dan menampilkan macam-macam penampang saluran irigasi tadi, saya menggunakan tes tertulis dan presentasi hasil diskusi sebagai penilaiannya. Instrumen yang saya gunakan adalah soal pilihan ganda. Saya menyediakan soal, uraian, dan penugasan, dan ini harus saya detailkan kira-kira nanti soal pilihan ganda ini jumlahnya berapa, kemudian penilaiannya seperti apa. Gitu, ini bisa didetailkan. Oke. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajarannya, ini kira-kira yang akan saya lakukan di kelas nanti adalah yang pertama, berdoa, memberikan persepsi, kemudian mencapaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya meminta siswa untuk mengakses materi pembelajaran yang setelah diunggah. Kemudian saya adakan diskusi dan mengeksplorasi dari sumber belajar lain tentang materi yang saya bahas tadi ya, terkait dengan macam-macam penampang saluran irigasi. Kemudian dari diskusi tersebut saya meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setelah itu melakukan refleksi, tanya jawab materi, dan juga nanti ada evaluasi, dan diakhiri dengan berdoa dan mengakhiri kegiatan. Ini masih bisa di breakdown lebih banyak lagi Bapak Ibu. Ini disesuaikan dengan kegiatan dan tujuan pembelajaran Bapak Ibu yang nantinya akan dilakukan di PPL, dan harapannya dengan LK 2.3 ini nantinya akan lebih terarah dan Bapak Ibu akan lebih mudah untuk membuat RPP-nya Bapak Ibu. Jadi dimaksimalkan di sini nanti dengan dua permasalahan tadi ya, mungkin materi ataupun mapelnya berbeda yang akan diambil, jadi disesuaikan saja. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan singkat terkait dengan LK 2.3. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa LK 2.3 dan juga RPP, 2 RPP akan diminta di hari ke-12 yang harus diunggah di LMS dan tidak akan diubah lagi karena ini nantinya akan kita laksanakan di PPL di siklus pertama kira-kira di tanggal 9 sampai 24 Oktober. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya.
Semoga sharing ini bermanfaat. Apabila ada yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Dan semoga proses PPG Bapak Ibu dan semua tugas-tugas dan kegiatan PPG ini berjalan lancar hingga nantinya lulus semua dan sukses di PPG ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat mengerjakan rencana aksi dan tugas-tugas yang telah disiapkan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.